Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas 2B Informatika. Di sini kami akan mempresentasikan program kami, yaitu program pelayanan tiket bus yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Muhammad Arifin, Sultan Fauzan, Muhammad Bayu, dan Fahrul Rizal. Langsung saja kami akan menjelaskan kode program kami. Kemudian setelah itu nanti kami akan mendemonstrasikan programnya. Pertama-tama, deklarasi dan inisialisasi. Kami menggunakan library tambahan yaitu CString yang bertujuan untuk menyediakan beberapa fungsi tambahan untuk memanipulasi string dalam program. Kami membuat beberapa struct yaitu struct rute dan struct tiket dan membuat variabel-variabel yang dibutuhkan nantinya. Kami membuat rute pointer rute head sama dengan null pointer, yaitu sebuah variabel global pointer ke node pertama dari linked list rute, kemudian diinisialisasi dengan null pointer. Lalu ada struct ticket queue yang memiliki dua pointer, yaitu front dan rear, untuk menunjuk ke node pertama dan terakhir dalam tiket. Ticket queue sama dengan null pointer, yaitu variabel global ticket queue yang diinisialisasi dengan front dan rear yang menunjuk ke null pointer untuk menandakan bahwa pada awalnya antrian tiket masih kosong. Selanjutnya ada fungsi tambah rute. Fungsi tambah rute ini bertujuan untuk menambahkan rute baru ke dalam linked list rute. Kami membuat pointer baru yang bernama new rute yang menunjuk ke alamat memori dari rute yang baru dibuat menggunakan operator new. Kami memberikan pointer baru juga yaitu rute counter untuk menjumlah setiap ID yang masuk. Selanjutnya ada fungsi rute default. Fungsi rute default ini bertujuan untuk menambahkan beberapa rute default ke dalam linked list rute. Sehingga nanti ketika dijalankan program sudah ada rute default yang tampil. Menggunakan looping for, setiap rute default dibuat dan ditambahkan ke dalam linked list. Pada setiap iterasi loop, sebuah rute baru dibuat menggunakan operator new. Kemudian ditambahkan ke dalam linked list dengan langkah yang serupa dengan yang dilakukan dalam fungsi tambah rute. Selanjutnya, fungsi tampilkan rute. Yang pertama, sebuah pointer cure atau current diinisialisasi dengan rute head yang menunjuk ke node pertama dalam linked list. Kemudian dilakukan pengecekan apakah linked list kosong dengan memeriksa apakah cure bernilai null pointer. Jika linked list kosong, maka pesan tidak ada rute yang tersedia akan tampil. Jika linked list tidak kosong, maka looping while akan dieksekusi dan looping ini akan terus berjalan selama cure tidak bernilai null pointer. Pada setiap iterasi loop, informasi tentang rute yang sedang diproses akan ditampilkan menggunakan cout, termasuk ID rute, titik awal, titik akhir, jalur, dan harga tiket. Pointer cure akan diubah untuk menunjuk ke node berikutnya dalam linked list menggunakan cure mengarah ke next, sehingga iterasi selanjutnya akan memproses rute berikutnya dalam linked list. Selanjutnya, fungsi hapus rute. Sebuah variabel lokal yaitu ID dideklarasikan untuk menyimpan ID rute yang akan dihapus. Pengguna akan diminta untuk memasukkan ID rute yang ingin dihapus melalui cin. Kemudian sebuah pointer ganda atau double pointer cure diinisialisasi dengan alamat dari rute head. Ini dilakukan untuk memungkinkan perubahan langsung terhadap pointer rute head jika rute yang ingin dihapus pada posisi pertama dalam linked list. Kemudian lakukan looping menggunakan looping while untuk mencari rute yang memiliki ID yang sesuai dengan yang dimasukkan pengguna. Dalam setiap iterasi loop dilakukan pengecekan apakah ID rute pada node saat ini sama dengan ID yang dimasukkan oleh pengguna. Jika iya, maka rute tersebut ditemukan dan akan dihapus. Jika rute dengan ID yang sesuai ditemukan, pointer cure akan menunjuk ke node setelah rute yang akan dihapus.
Dan node rute yang akan dihapus akan dilepas dari linked list dengan mengatur pointer next dari node sebelumnya. Node rute yang dihapus kemudian dihapus dari memori menggunakan operator delete. Selanjutnya, fungsi tampilkan tiket yang terjual. Yang pertama, dilakukan pengecekan apakah antrian kosong dengan memeriksa apakah tiket queue front bernilai null pointer. Jika antrian tiket kosong, maka pesan tidak ada tiket yang terjual akan ditampilkan. Jika antrian tidak kosong, maka looping while akan dieksekusi. Looping ini akan terus berjalan selama queue tidak bernilai null pointer. Pada setiap iterasi loop, informasi tentang tiket akan diproses dan ditampilkan menggunakan cout seperti ID tiketnya, nama pemilik tiket, ID rute tiket, dan harga tiket. Kemudian pointer cure akan diubah menunjuk ke node berikutnya dalam antrian tiket menggunakan cure mengarah ke next, sehingga iterasi selanjutnya akan memproses tiket berikutnya dalam antrian. Selanjutnya, fungsi enqueue tiket dan dequeue tiket. Yang pertama, fungsi enqueue tiket. Fungsi ini bertugas untuk menambahkan tiket baru ke dalam antrian. Yang pertama, dilakukan pengecekan apakah antrian kosong dengan memeriksa apakah tiket queue rear bernilai null pointer. Jika iya, maka new ticket akan menjadi elemen pertama dalam antrian, sehingga tiket queue front dan tiket queue rear akan menunjuk ke new ticket. Jika antrian tidak kosong, maka new ticket akan ditambahkan di belakang antrian dengan mengatur next dari tiket queue rear untuk menunjuk ke new ticket, dan kemudian tiket queue rear akan diperbarui untuk menunjuk ke new ticket. Dan fungsi dequeue ticket, fungsi ini bertugas untuk menghapus dan mengembalikan tiket pertama dari antrian. Jika antrian kosong atau bernilai null pointer, maka fungsi akan mengembalikan null pointer, menandakan bahwa tidak ada tiket yang bisa dihapus. Jika antrian tidak kosong, maka tiket pertama dalam antrian akan disimpan dalam variabel sementara, yaitu temp. Pointer tiket queue front akan diperbarui untuk menunjuk ke tiket berikutnya dalam antrian. Jika setelah penghapusan tidak ada tiket lagi dalam antrian, maka tiket queue rear akan diset menjadi null pointer. Selanjutnya, fungsi beli tiket. Yang pertama, fungsi tampilkan rute akan dipanggil untuk menampilkan semua rute yang tersedia agar pengguna bisa memilih rute yang akan mereka beli. Kemudian pengguna diminta untuk memasukkan ID rute yang ingin dibeli menggunakan cin. Lalu looping while dilakukan untuk mencari rute dengan ID yang sesuai dalam linked list rute. Looping ini akan terus berjalan sampai selama rute cure tidak bernilai null pointer maksudnya. Dalam setiap iterasi, dilakukan pengecekan apakah ID rute dan node saat ini sama dengan ID yang dimasukkan oleh pengguna. Jika iya, maka rute tersebut ditemukan dan proses pembelian tiket dimulai. Selanjutnya, fungsi hapus tiket. Yang pertama, pengguna akan diminta untuk memasukkan ID tiket yang ingin dibatalkan melalui cin. Kemudian pointer pref dan cure diinisialisasi dengan null pointer dan tiket queue front. Pointer pref akan digunakan untuk melacak node sebelum node yang ingin dibatalkan. Looping while digunakan untuk mencari tiket dengan ID yang sesuai dalam antrian tiket. Looping while tersebut akan terus berjalan selama cure tidak bernilai null pointer. Dalam setiap iterasi, dilakukan pengecekan apakah ID tiket pada node saat ini sama dengan ID yang dimasukkan oleh pengguna. Jika ya, maka tiket tersebut ditemukan dan proses pembatalan tiket dimulai. Jika node yang ingin dibatalkan bukan merupakan node pertama dalam antrian, maka pointer pref akan diatur untuk melewati node yang ingin dibatalkan dengan menetapkan next dari pref untuk menunjuk ke node setelah cure. Jika node yang ingin dibatalkan adalah node pertama, maka tiket queue.front akan diperbarui untuk menunjuk ke node setelah cure. Jika node yang ingin dibatalkan adalah node terakhir, maka tiket queue rear akan diperbarui untuk menunjuk ke pref. Kemudian
node tiket yang dibatalkan akan dihapus dari memori menggunakan operator delete. Selanjutnya, fungsi tampilkan ID tiket. Pertama, pengguna diminta untuk memasukkan nama pengguna melalui sign. Kemudian looping while dilakukan untuk mencari tiket yang terkait dengan nama pengguna yang dimasukkan dalam antrian tiket. Looping ini akan terus berjalan selama keyword tidak bernilai null pointer. Dalam setiap iterasi loop, dilakukan pembandingan antara nama pengguna yang dimasukkan dengan nama pada tiket saat ini menggunakan fungsi string compare. Kemudian sebuah variabel boolean found digunakan untuk menandai apakah ada tiket yang ditemukan untuk pengguna dengan nama yang dimasukkan. Jika tidak ada tiket yang ditemukan, found akan tetap bernilai false. Selanjutnya, fungsi admin login. Sebuah string konstan username dan password diinisialisasi dengan nilai username dan password admin yang telah ditetapkan. Pengguna akan diminta untuk memasukkan username dan password admin melalui sign. Kemudian dilakukan pengecekan apakah username dan password yang dimasukkan oleh pengguna sama dengan username dan password admin yang telah ditetapkan. Jika keduanya sama, maka login admin akan berhasil dan fungsi akan mengembalikan true. Jika username atau password yang dimasukkan salah, maka pesan username atau password salah akan ditampilkan dan fungsi akan mengembalikan false. Selanjutnya ada fungsi admin mode. Yang pertama, looping the while dilakukan untuk menampilkan menu admin dan menerima input dari pengguna secara berulang sampai pengguna memilih untuk keluar dari mode admin. Menu admin ditampilkan kepada pengguna untuk mencakup opsi menambah, menampilkan, dan menghapus rute bus, serta untuk menampilkan tiket yang telah terjual. Pengguna akan diminta untuk memilih menu dengan memasukkan nomor melalui sign. Setelah pengguna memilih menu, dilakukan pemrosesan sesuai dengan pilihan pengguna melalui switch case. Jika pengguna memilih opsi keluar yaitu menu nomor 5, maka akan keluar dari program. Keluar dari mode admin. Jika pengguna memilih nomor yang tidak valid, maka akan tampil pesan pilihan tidak valid. Selanjutnya ada user mode. Yang pertama, looping do while akan dilakukan untuk menampilkan menu pengguna dan menerima input dari pengguna berulang kali sampai pengguna memilih untuk keluar dari mode pengguna. Menu pengguna ditampilkan kepada pengguna yang mencakup opsi untuk menampilkan rute bus, membeli tiket bus, mencetak tiket bus, dan membatalkan tiket bus, serta keluar dari mode pengguna. Pengguna diminta untuk memilih menu dengan memasukkan nomor menu yang sesuai dengan ID, sesuai melalui sign. Setelah pengguna memilih menu, maka akan dilakukan pemrosesan sesuai dengan pilihan pengguna melalui switch case. Jika pengguna memilih opsi untuk keluar atau menu nomor 5, maka akan keluar dari mode pengguna. Jika pengguna memilih nomor yang tidak valid, maka akan tampil pesan pilihan tidak valid. Terakhir, ada fungsi utama atau main fungsi. Yang pertama, fungsi rute default akan dipanggil untuk menambahkan beberapa rute default ke dalam program. Kemudian looping do while dilakukan untuk menampilkan menu utama program dan menerima input dari pengguna untuk memilih mode login atau untuk keluar dari program. Pengguna akan diminta untuk memilih mode login, yaitu mode admin atau mode pengguna, atau bisa keluar juga dari program. Setelah pengguna memilih mode login, akan dilakukan pemrosesan menggunakan switch case. Jika pengguna memilih nomor yang tidak valid, akan tampil pesan pilihan tidak valid. Looping tersebut akan terus berjalan selama pengguna tidak memilih untuk keluar dari program. Oke, selanjutnya kami akan mendemonstrasikan programnya. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan programnya. Langsung saja saya jalankan. Oke, bisa dilihat telah tampil sistem pelayanan tiket bus
Selamat datang di sistem pelayanan tiket bus. Silahkan pilih login Anda. Di sini kita bisa memilih 3 pilihan. Pertama, kita bisa login sebagai mode admin. Yang kedua, bisa login sebagai mode pengguna. Dan yang ketiga, kita bisa keluar dari program. Misalnya saya pilih ke mode pengguna dulu ya, nomor 2. Di mode pengguna ini ada 5 menu. Yang pertama, tampilkan rute bus, beli tiket bus, cetak ID tiket, batalkan tiket bus, dan keluar. Misalnya saya pilih nomor 1 dulu, tampilkan tiket bus. Maka bisa dilihat di sini terdapat rute-rute yang bisa kita pilih. Yang pertama ada titik awal Jakarta, akhirnya Bandung, jalurnya Pantura, harganya 100.000 misalnya. Kemudian jika kita ingin membeli tiket bus, kita bisa memilih menu nomor 2. Nah, akan tampil rute-rute tadi dan kita disuruh untuk memasukkan ID rute yang ingin kita beli. Misalnya saya ingin membeli di rute nomor 2 yaitu Bandung, akhirnya Jakarta, jalur Kalimalang, harganya 90.000. Saya beli. Nah, kita juga disuruh memasukkan nama penumpang, nama kita misalnya Arifin. Nah, tiket berhasil dibeli. Kemudian jika kita ingin mencetak ID tiket kita pilih nomor 3, kemudian kita disuruh memasukkan nama pengguna, nama kita yang tadi kita telah masukkan, Arifin. Maka akan tampil ID tiket kita, ID rutenya, harga yaitu 90.000 yang tadi kita beli ya. Kemudian kita juga bisa membatalkan tiket busnya dengan memilih nomor 4. Kita disuruh memasukkan ID tiket yang ingin kita batalkan. ID tiketnya tadi yaitu 1. Nah, maka tiket berhasil dibatalkan. Kemudian kita bisa keluar, bisa pindah ke mode admin yaitu nomor 1. Nah, kita disuruh memasukkan username admin yang kita telah set. Karena saya tadi sudah men-setnya menjadi admin, username-nya, passwordnya 123. Nah, kita telah masuk di mode admin. Terdapat beberapa menu yaitu tambah rute bus, tampilkan rute bus, hapus rute bus, tampilkan tiket yang terjual, dan keluar. Misalnya saya ingin menambah rute bus. Kita disuruh memasukkan titik awal Karawang, titik akhirnya Bekasi, jalurnya Pantura, harga tiketnya 200.000. Nah, kita bisa lihat dengan memilih menu tampilkan rute bus. Rute yang baru tadi ada di ID rutenya nomor 5, awal Karawang, akhir Bekasi, jalur Pantura, harga 200.000. Kemudian kita juga bisa menghapus rute bus dengan memilih nomor 3. Kita disuruh memasukkan ID rute yang ingin kita hapus. Misalnya saya ingin menghapus ID rute nomor 5. Kemudian kita lihat lagi. Maka rute yang nomor 5 tadi telah dihapus. Kemudian kita juga bisa melihat tiket yang telah terjual. Karena tadi tiket yang kita beli sudah dibatalkan, maka tidak ada di menu ini. Tidak ada tiket yang terjual. Mungkin segitu saja yang program kami bisa lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.